Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron ANTV dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel, yang mana kita akan membahas seputar alur cerita sinetron Anaya terbaru dan terfavorit ya guys. Ini kita mulai menyuruh Wiwin untuk memata-matai Zapian. Ada apa atau apa saja kegiatan Zapian sehari-harinya. Namun di saat Wiwin ingin memata-matai kantornya Zapian, di situ terlihat Gilang pun memergoki Wiwin tengah mencari sesuatu. Namun Wiwin buru-buru pergi dari dalam kantornya Zapian. Dan saat di rumah sakit, Zapian pun mengaku sebagai suaminya Anaya karena dokter bertanya ada hubungan apa dengan pasiennya ini. Namun di saat Anaya mulai siuman, Zapian pun buru-buru bersembunyi karena Zapian tidak ingin Anaya melihatnya. Dan sepulangnya dari rumah sakit, Anaya pun segera menemui Rishad dan Rishad bertanya dari mana sebenarnya Anaya. Anaya pun beritahukan kalau dia ke rumah sakit. Anaya pun sendiri tidak tahu siapa sebenarnya yang membawanya ke rumah sakit itu. Dan di saat Rishad dan Anaya tengah bercakap-cakap, sang ibu mertua pun muncul dengan muka bawelnya itu ya guys. Di sini ibunya pun bertanya ada apa sebenarnya. Rishad berpura-pura kalau sebenarnya Rishad tengah kangen kepada Anaya. Dan Rishad pun buru-buru mengajak Anaya untuk pergi ke kamarnya. Sang ibu mertua pun kembali lagi mendekati Anaya. Sang ibu menanyakan sebenarnya anak siapa yang ada dalam kandungan Anaya ini. Namun saat itu Rishad mendengar percakapan si ibu dengan Anaya. Rishad pun segera menghentikan percakapan ibunya itu. Rishad mengatakan kepada Anaya jangan sampai ini semua bocor atau terdengar oleh siapapun. Aku tidak ingin nama baikku dan juga nama baik ibuku tercemar, ujar Rishad kepada Anaya. Nampaknya sang tetangga mulai bergosip kepada ibu mertuanya Anaya karena mereka melihat Anaya sering sekali bolak-balik masuk ke dalam hotel. Alhasil si ibu mertua pun langsung menanyakannya kepada Anaya. Anaya tidak bisa memberitahukan ibu mertuanya sebenarnya dia sedang apa di hotel itu. Namun ternyata si ibu mertua pun membuntuti Anaya sampai ke hotel itu. Si ibu pun kaget sekali melihat Anaya memakai seragam di kantornya itu. Anaya tadinya ingin memberikan kejutan kepada ibu di saat Anaya menerima gaji pertama, ujar Anaya kepada ibu. Ibu mertua pun meminta maaf kepada Anaya dan ibu mertua pun meminta bonus tambahan kepada Anaya. Ternyata diam-diam Zapian pun mendengar percakapan mereka. Zapian melihat kedekatan Yani dan Wiwin dengan Anaya. Zapian pun menaikkan jabatannya Yani dan menggantikan Dimas sebagai manajernya Anaya di jurusan perkokian ya guys. Yani pun merasa bahagia dan mengatakannya kepada Anaya dan juga Yani. Anaya mengucapkan selamat kepada Yani. Namun lagi-lagi Zapian pun mengingatkan Wiwin dan Yani agar Zapian tidak sampai ketahuan oleh Anaya kalau Zapian adalah pemilik hotel itu. Namun di saat rencananya tengah disusun, saat itu Zapian pun
tabrakan bersama Anaya di saat Anaya membawakan kek buat pesta pelanggannya di hotel itu ya. Alhasil Anaya pun memarahi Zapian habis-habisan. Anaya sangat kaget saat Zapian mengenal namanya. Zapian pun buru-buru melihat name tag yang berada di bajunya Anaya. Anaya pun akhirnya percaya. Dan di sini Anaya pun ingin meminta ganti rugi kepada Zapian. Namun Zapian mengingatkan Anaya jangan sampai melaporkannya ke atasannya. Kalau sampai Anaya melaporkannya, dia pun akan dipecat. Anaya takut kehilangan pekerjaannya lagi. Akhirnya Zapian pun mempunyai ide untuk membuat kue itu kembali bersama Anaya berdua saja. Zapian mengirim pesan kepada Yani agar semua koki yang berada di dapur segera pergi, karena Anaya dan Zapian akan pergi ke sana untuk membuatkan kek kembali. Di sisi lain Nikita pun masuk ke dalam kantornya Zapian. Di sana Nikita ingin mengajak Zapian pergi makan siang. Namun di sini Nikita pun malah menemukan foto-fotonya berada di kotak sampah. Alhasil Nikita pun semakin geram kepada Zapian. Nikita pun menyuruh Wiwin agar memata-matai Zapian. Dan di sini Zapian menyuruh Yani memata-matai Nikita. Saat di dapur, Anaya dan juga Zapian nampak sebagai sepasang kekasih. Di sana Anaya dan Zapian membuat kek berdua. Namun di saat itu Anaya merasa mual. Zapian pun tidak tega dan menyuruh Anaya untuk diam saja, biar Zapian yang membuatkan kue itu. Sampai kue itu pun menjadi kue yang sangat enak dan lezat. Namun di sisi lain terlihat Kemal mulai merasa kebingungan karena kartu yang diberikan oleh Nindi ternyata telah diblokir oleh orang tuanya Nindi. Kemal pun merasa kebingungan dari mana dia harus mendapatkan uang lagi. Dan di sini pun terlihat Tante Laras, tantenya Nikita mulai mendekati papanya Zapian. Sepertinya Tante Laras mempunyai maksud tertentu kepada papanya Zapian ya guys. Sampai-sampai Tante Laras pura-pura terjatuh karena takut oleh kecoa. Saat Rishad tengah nongkrong bersama teman-temannya, Rishad pun merasa risih di saat temannya bertanya apakah istrinya pernah mengidam. Rishad pun buru-buru pamit pulang kepada temannya. Namun Rishad ternyata diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Mereka bilang kenapa Rishad akan menjadi ayah, tapi dia tidak nampak bahagia. Kalau aku sih bahagia sekali, nanti aku akan punya anak dan anakku laki-laki. Wajahnya mirip denganku, ujar temannya Rishad. Di rumah nampak ibunya Rishad tengah mengomel kepada Anaya karena Anaya pulang tidak membawakan pesanannya. Si ibu mertua memesan makanan dari hotel tempat Anaya bekerja. Namun di saat si ibu tengah mengomel, ternyata Zapian mendengar percakapannya tadi bersama Anaya. Zapian pun mengirimkan kek buat sang ibu mertua Anaya.
Oke guys, makin penasaran saja dengan alur ceritanya? Jangan kemana-mana. Saksikan terus kisah selengkapnya hanya di ANTV, yang semakin hari semakin menegangkan dan semakin seru saja untuk kita saksikan kembali ya. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.